Mohon Ini maaf, saya Bu Holis ya. iya, mohon maaf Bapak, saya ganggu waktunya malam-malam, ganggu Enggak waktu apa-apa, Bu istirahatnya. Holis. Iya, Ya. mungkin bisa perkenalan dulu Pak, biar kami apa tahu informasi mengenai Bapaknya. Ya, baik Bu Holis, terima kasih. Nama saya Muhammad Farhan. Saya merupakan alumni dari Universitas Jember jurusan Sastra Indonesia. Saat ini saya bekerja di salah satu SMA di Situbondo sebagai guru ya, dan juga mengasuh jadi pemimpin redaksi di salah satu media berbasis komunitas di Situbondo. Gitu. Saya asli Situbondo juga, Bu Holis. Iya, iya Bapak. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama eh, mengajar atau di dunia pendidikan? Ya, saya lulus 2016. Akhir itu 2016 akhir itu saya sudah mengajar di salah satu SMA swasta di Banyu Putih yang ada di Situbondo itu. Saya mengajar di SMA swasta itu selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2017 ya, 2016, kok 2016, 2019 saya itu pindah ke SMA negeri di Situbondo itu. Nah, kurang lebih kalau mulai 2016 hingga sekarang itu ya kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun, hampir 8 tahun saya eh, berkecimpung gitu di dunia pendidikan gitu, Bu Alis. Iya Bapak, Mas, berarti ya, sudah banyak pengalamannya ya Pak ya. iya sama ya, kita sama-sama belajar ini. Iya, iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, yang di swasta yang Bapak rasakan nih dari pengalamannya Bapak, mengajar di sekolah swasta bedanya apa ada perbedaan yang signifikan dengan sekolah negeri Pak? Iya, tentu saja ini kultur ya, kultur atau karakteristik siswa yang ada di swasta. Saya kan ngajar di SMA pinggiran ya, di desa begitu ya, yang kita tahu kultur masyarakatnya itu beragam ya, mulai dari petani, ada yang nelayan gitu. Nah, kondisi yang saya hadapi di sana menghadapi anak-anak yang ini. Saya kan SMA pondok itu, ada yang mondok, ada yang di luar gitu. Saya harus menyesuaikan atau menghadapi karakteristik dari dua dua karakter siswa yang berbeda. Yang satu itu memang pondokan, yang siangnya itu kan waktunya siang, Iya. itu sekolah umum gitu. Itu dari pondokan sekolah umum. Nah, ada juga orang luaran, siswa luaran ya yang tidak mondok itu juga sekolah di sana. Nah, tantangannya itu yang saya hadapi adalah bagaimana pembiasaan sebenarnya ya. Kalau di siswa yang sekaligus santri itu secara pengelolaan, secara bagaimana kita mengkondisikan siswa itu lebih enak gitu. Hanya saja yang luaran ini yang kita nggak tahu sehari-harinya itu sangat sulit untuk dikontrol gitu. Apalagi saya, kami ya guru-guru itu kan nggak tahu kesehariannya. Tuh. Tantangannya itu sih dua dua ini dua dua hal yang berbeda gitu. Kalau ini Pak, kan sekarang sudah mengajar yang di negeri ya Pak ya. Ya, Untuk ini Pak, kan kita kurikulumnya apa Pak di situ Pak? kurikulum di SMA tempat saya mengajar sudah K13. Ya. Oh, Kelas belum 10 sudah kurikulum merdeka sudah Pak. kurikulum merdeka maksud saya. Grogi nih Bolis. Nah, Bapak saya malah lebih grogi nih dari Bapak. Iya.
Iya, Sebenarnya ini Pak. sih kelas Mm-mm. 11 sama kelas 12 itu masih kurikulum merdeka kan, melanjutkan begitu. Kurikulum Sementara yang kelas 13, 10 itu Pak. ya kurikulum maaf ya, kelas 11 sama kelas 12 itu K13. Iya. Nah, kelas 10 ini baru kurikulum merdeka. Gitu. Ada dua kurikulum di sekolah tempat saya mengajar itu. Ya, Bapak sudah yang kurikulum Merdeka sudah mengajar? sudah. Saya kebetulan ngajar kelas 10 dan kelas 11. Jadi Oh, kurikulum begitu. merdeka otomatis ngajar. Iya, Pak. Ini yang pertama, Pak, saya pengen tahu media, Pak. Media yang Bapak gunakan eh, ketika pakai kurikulum Merdeka sama yang kurikulum 13. Apakah sama Iya. atau ada perbedaan, Pak? Iya, kalau media karena ini baru eh, apa penerapannya kan baru tahun ini ya. Iya. Jadi guru-guru termasuk saya juga menggunakan media pembelajaran itu ya relatif sama begitu. Hanya saja seiring dengan berjalannya kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu guru terus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin diperbarui terus-menerus oleh pemerintah pusat gitu. Tapi secara umum media pembelajaran itu ya relatif sama ya, tetap ada buku ajar tentu saja, kemudian ada ini juga ya, ada digitalisasi juga yang tentu saja penting. Saya coba ketika mengajar itu biasanya mencoba untuk mengajak siswa untuk lebih menjelajahi lagi literatur-literatur yang ada di media eh, apa di dunia maya ya, internet, Play Teknologi ya, Store Pak. dan lain sebagainya. Teknologi. Saya coba itu sih. Coba diperluas lagi dengan media-media pembelajaran yang digital begitu. Ya. Menurut Bapak kalau namanya media yang teknologi ada hubungan untuk keaktifan atau tentang konsentrasi belajar siswanya, Pak? Iya, ini yang tentu saja berat juga ya. Di satu sisi kita tidak bisa mengelak atau dilepaskan dari eh, digitalisasi media gitu ya, digitalisasi bahan ajar gitu. Nah, di satu sisi ketika anak-anak itu memakai katakanlah yang terdekat itu yang paling mudah digunakan adalah handphone begitu. Banyak konsentrasi yang tentu saja perlu diawasi dengan ketat juga ya oleh Bapak Ibu guru gitu. Karena seringkali saya sendiri menemukan itu ketika mengajar, saya coba untuk mengeksplor itu literatur-literatur itu tidak hanya dari buku, kemudian saya minta siswa untuk mencari di internet, googling dan lain sebagainya itu ya seringkali ketika kita abai untuk mengawasi siswa itu atau katakanlah dari bangku ke bangku itu saya sudah melewati bangku satu ya bangku yang sebelumnya itu anaknya kadang sudah rame gitu atau Iya, melihat hal-hal lain misalkan iya, ya ada yang buka galeri ada yang buka WhatsApp begitu itu tantangan-tantangan yang sejauh ini saya hadapi begitu. Kefokusan siswa itu menjadi eh, menjadi PR bersama begitu. Di mana kemajuan digital itu tidak bisa dielakkan, tapi juga berbahaya ketika tidak dikontrol. Begitu. Jadi harus iya. harus tetap ada kontrol. Iya, Ya, intinya berarti media teknologi itu ada sisi negatif dan positifnya ya, Pak ya, untuk siswa sendiri. iya, tentu saja itu ya. Iya. Eh, untuk ini Pak, untuk pembelajaran, pengembangan model atau metode biasanya Bapak pakai apa, Pak? Untuk Mm. meningkatkan motivasi siswa, mungkin ketertarikan siswa ikut pelajaran, mungkin seperti apa, Pak? Iya,
Kalau saya biasanya memantik dengan dua ya, ada memakai video yang itu berbasis masalah ya, eh, problem based learning gitu ya, yang tentu Iya, saja itu memantik siswa untuk pertama kan biasanya siswa kan lebih senang ke yang audiovisual gitu. iya, Coba Pak. saya tampilkan materi-materi yang coba saya kemas dalam bentuk video dan juga anak-anak itu diminta untuk menganalisis video itu ya apa pesan-pesan yang ada dalam video tersebut gitu. Itu yang saya kira eh, membangkitkan semangat siswa untuk tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran. Kalau kita hanya berbasis teks, misalkan ya, itu saya itu bagus sih. Itu tidak bisa dihindarkan juga atau tidak bisa ditinggalkan. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika teks-teks itu bisa mungkin diubah ya ke dalam audiovisual itu. Tentu saja pengawasan itu tetap tetap kita kita ini kita jaga terus gitu. Agar yang ini ada kefokusan ya yang ingin kita tuju gitu. Misalkan dalam video itu bukan hanya menonton sisi entertainnya saja misalkan, tapi ya apa sih pesan yang disampaikan dalam video itu yang saya kira bisa membantu siswa untuk lebih semangat. Saya kira begitu, Bolis. Iya, Gimana? Bapak. Ini apa namanya? Untuk saya sendiri itu Pak kan mengalami hampir sama sih semuanya ya. Semua guru mungkin hampir sama tentang motivasi belajar itu Pak. Ya, Apalagi saya kan motivasi. mapelnya kimia. Jadi Mm-mm. ketika apalagi kan kita full day Ya, pulang jam 4. Jadi tidak bisa dipungkiri juga ketika waktu apa mapel eksak atau mapel IPA terletak pada jam-jam yang rawan, rawan lapar, mm-mm. kemudian rawan mengantuk. Istilahnya dari jam dua Ya, belas ke atas sampai jam 4 itu anak-anak kadang konsentrasinya kan sudah buyar, Pak. Nah, itu yang ya. solusi apa yang harus saya lakukan gitu loh, Pak. Menurut Bapak seperti apa solusinya, Pak? Iya, eh, memang agak sulit ya, karena saya juga Iya, mengalami atau menghadapi siswa yang kurang lebih sama ya. iya, Pak. Apalagi misalkan ada mapel teman saya mapel bahasa Indonesia misalkan Iya, ditaruh di jam terakhir gitu. Itu kan kita tahu bahasa Indonesia itu kan banyak teksnya gitu. iya, Pak. Belum lagi misalkan matematika, menghitung dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu sangat berat ya bagi guru, bagaimana Mm, siswa itu yang kondisinya sudah capek, sudah mm, ya lelah, ngantuk dan lain-lain itu eh, sering kali kita hadapi. Nah, sejauh ini yang saya lakukan adalah bagaimana pembelajaran di awal itu ketika di jam terakhir itu saya biasanya tidak langsung masuk ke materi gitu. Saya biasanya apa ya istilahnya ya katakanlah mensinkron atau coba mengkontekskan materi itu dengan hal-hal sekitar yang sekiranya menyenangkan gitu. Biasanya saya ajak untuk pengalaman-pengalaman ketika di sekolah ya ketika hari itu misalkan ada hal menarik apa sih yang kalian temukan dari jam 7 sampai jam 3 begitu. Itu saya kira bisa membangkitkan atau mengajak siswa itu untuk bercerita. Ya. Misal tadi iya, makan apa, minum apa, begitu. Apa sih bedanya antara minum ini dan minum itu? Atau saya biasanya juga bertanya hal-hal sekitar yang ada di mejanya siswa, begitu. iya, Ketika Pak. siswa misalkan di sore hari itu bawa minuman, bawa ini, kadang kan ada bawa cemilan. Itu coba saya pantik gitu, untuk biar nggak lemas tujuannya. Saya tanya, ini apa sih gitu? Ini minuman apa? Atau ini makanan apa?
Itu biasanya cerita siswa itu. Eh, ya ini dari ini Pak, dari ini. Nah, ketika sudah mau bercerita, artinya saya melihat bahwa katakanlah 70% dari rasa capek, rasa ngantuk itu saya kira kok sudah ini ya, sudah terhapus atau sudah kembali lagi menjadi semangat begitu. Semangat ya Itu Pak ya. biasanya ya yang bisa saya yang sering saya lakukan. Tapi mungkin beberapa guru ada pandangan lain ya. Kalau saya begitu biasanya ini coba membangkitkan antusias siswa itu dengan hal-hal yang sekiranya mereka itu punya perhatian lebih terhadap hal itu. Entah itu misalkan kemarin ada sepak bola ya, salah satu siswa itu terlibat dalam pertandingan itu dan menjadi juara gitu. Itu biasanya yang saya ulas dulu ya, yang saya Iya. ulas. Yang saya coba bikin riuh dulu lah katakanlah. Kalau sore kan biasanya sudah nggak riuh, sudah capek gitu. Iya. Nah, ketika dipantik lagi, wah kalau ini katakanlah si A ini hebat ini bisa membawa sekolah menjadi juara Piala Bupati gitu. Itu biasanya direspon oleh teman-temannya. Udah rame lagi rame. Saya kira 10 menitan lah untuk apa merefresh itu, Mengembalikan. mengembalikan itu. Biasanya saya buat riuh dulu gitu loh. Biasanya kalau riuh kan sudah ngantuknya hilang gitu Bu ya. Entah Iya itu Pak. ini benar atau tidak ya, mungkin Bapak Ibu guru punya pandangan lain. Tapi kok saya melihat ketika anak-anak itu kembali riuh, kembali ngobrol ya, dan coba sekali juga ada yang apa namanya me- mencolek atau apa gitu, istilahnya sudah gerak tubuhnya gitu, mau yang ini itu Pak, kalau itu sebenarnya nggak bisa main bola Pak, itu keberuntungan. Nah itu kan mulai muncul semangat lagi gitu. Itu baru setelah itu coba pelan-pelan masukkan ke materi. Itu sih yang sering saya lakukan Bu Alis gitu. Iya Ya. Pak. Karena itu memang apa ya, masalah kita semua ya Pak ya. Saya rasa seperti Iya, itu. betul masalah kita semua itu. Nggak bisa kan kita langsung masuk ke materi. Ayo buka bukunya Iya, halaman ini. dipaksakan saya juga tidak bisa kan Pak Ya, ya. ya, pasti malas. Ada apa namanya ya? Kalau dalam pelatihan-pelatihan itu ada ice breaking. Tapi ya tidak Iya, keluar anak-anak, tidak beli-beli, enggak. iya, Tetap di iya. dalam gitu. Iya, Pak. Ini terakhir, Pak. Ya, Mungkin Pak ada terakhir tentang literasi, ya, Pak. Literasi literasi ya. siswa. Gimana menurut Bapak perkembangan siswa sekarang literasinya? Apa meningkat, apa kurang, Pak? Literasinya Iya, membaca. itu yang jadi perhatian lebih juga ya bagi kita sebagai guru. Kita sering bilang gitu siswa, ayo dong baca gitu, kok nggak mau baca sih gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dia itu nggak mau membaca, nggak mau coba untuk merasa enak dengan bahan bahan bacaan itu? Ya karena pembiasaan itu tadi. Saya melihat, entah ini bisa kita diskusikan ya. Saya Iya, melihat bahwa perlunya kebersamaan dari semua guru untuk membiasakan membaca gitu ya. Baik itu membaca secara apapun itu ya. Ada kadang kita kan kompleks melihatnya ya. Ada siswa yang tertarik dengan baca tekstual atau buku hard copy itu, ada yang sudah ndak mau untuk menyentuh buku itu. Dia maunya di digital, dia ya apa kecenderungan mereka ya saya kira bisa mulai dari yang mereka suka. Saya coba membiasakan anak-anak membaca minimal ya, minimal bisa 10 menit di awal pembelajaran itu dipaksa untuk membaca. Memang berat ya, boleh. Harus dipaksa memang karena kondisinya sudah tidak
tidak bisa kita santai juga gitu karena harus harus dipaksa kebiasaan itu. Kalau dibilang tingkat literasi anak-anak rendah ya bisa dibilang demikian ya. Tapi hal itu kan kompleks. Kita harus melihat misalkan apakah guru-guru sudah membiasakan literasi juga gitu. Iya, Jangan-jangan kita hanya 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 menyuruh ya, Pak ya. hanya menyuruh, tapi kita sendiri tidak mempraktekkan apa yang kita suruh. Juga sosok ini, sosok apa namanya, siswa itu kan kadang mencari rujukan dirinya sih sebenarnya. Dia merasa enak dengan guru ini. Kenapa dia merasa enak dengan ini? Oh, dia bapak bapak itu suka baca gitu. Itu kan nggak ada yang seperti itu. Kalau kita tanya ke siswa misalkan siapa yang kamu suka gitu misalkan sosok yang seperti itu, pasti jawabannya nggak kira jauh dari Korea, dari apa. Nah, oleh karena Iya. itu permasalahan literasi itu sebenarnya ya semacam apa ya mengingatkan kita sebagai guru untuk menjadi rujukan mereka gitu ya kita harus harus mau membaca juga mau di depan siswa ya kita tidak hanya menyuruh membaca tapi juga membaca gitu. Cuma secara ringkas saya membiasakan siswa itu 10 menit di awal lah untuk membaca apapun yang kecenderungan mereka itu suka, baik baca berita, ada yang baca komik gitu, ada yang baca webtoon dan lain-lain. Itu kan saya kira bisa untuk pelan-pelan kita meningkatkan minat baca dari anak-anak. Saya kira begitu, Bolis. Iya, Pak. Saya rasa juga sudah cukup informasinya dari Bapak Farhan. Saya terima kasih Iya, banyak, Pak, sudah memberikan sama-sama. informasi, memberikan pengalaman, berbagi pengalaman. Saya Iya, sudah sama-sama. juga punya pandangan untuk solusi bagaimana nanti saya menghadapi anak-anak di PTK. Kebetulan ini kan PPG saya baru mulai, Pak. Oh, selamat, Bolis ya. Iya, iya. Mudah-mudahan Mohon lancar doanya ya, Pak terus. ya. Iya, Ya, amin. lancar terus gitu. Ya nanti Iya, kita bisa diskusi lagi seperti itu. Ini kan sebagai saya juga bisa mengembangkan juga iya, pengetahuan-pengetahuan dari iya, teman-teman guru. iya, Pak. Ya sudah saya mungkin bisa kita akhiri ya, Pak ya, Baik, pertemuan boleh. malam ini. Monggo. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ganggu Ya, waktunya. tidak apa-apa, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.